Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin melanjutkan tutorial sebelumnya. Kalau sebelumnya itu saya membuat tutorial authentication dengan Google, dan sekarang saya ingin membuat tutorial authentication dengan GitHub. Caranya sebenarnya hampir mirip, namun di sini saya akan menggunakan membuat database baru dan juga akan melakukan relasi terhadap table user dan juga table social account-nya yang akan kita buat nanti. Oke, pertama-tama kita harus buka GitHub-nya dulu. Pastikan kalian sudah mempunyai akun GitHub dan juga kalian sudah login. Di sini kalian bisa klik foto atau avatar di bagian kanan atas. Kalian klik settings. Lalu kalian scroll ke bawah. Di bagian kiri ada developer settings. Lalu kita klik lagi ke OAuth app dan kita register new application. Untuk application name-nya kita buat sama sesuai projectnya atau terserah kalian, bebas ya kalau itu. Nah, lalu untuk URL homepage-nya itu 127 dan juga portnya 8000. Setelah itu untuk callback-nya kita buat auth GitHub. Oke, kalau yang sebelumnya adalah Google, sekarang kita GitHub sesuai dengan providernya karena kita akan melakukan authentication dengan GitHub. Callback/callback. Oke. Setelah itu kita klik register application dan kita copy client ID-nya. Lalu kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita ke bagian env. Nah, kalian juga harus buat env baru seperti di atas ini, namun diawali dengan GitHub. Kalau sebelumnya adalah Google. Oke, di sini kita paste aja client ID-nya. Lalu client secret-nya kita klik generate new client secret. Oke. Setelah itu kita copy dan kita paste di sini. Dan untuk callback-nya jangan lupa untuk ganti Google di sini menjadi GitHub sesuai dengan yang kita daftarkan tadi. Oke, untuk GNV sudah selesai, kalian bisa close saja. Lalu di sini kita akan membuat sebuah table baru. Oke. Caranya adalah kalian bisa buka terminal dan kalian ketikkan php artisan make -2 migration create nama tablenya saya mau buat socialite. Kalian bebas juga untuk menamakannya gitu ya. Lalu underscore table. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kodenya, jadi saya akan copy. Oke, saya akan copy di sini. Saya buka kodenya dan saya paste di sini. Oke, jadi di sini saya jelaskan sedikit. Kalau sebelumnya kita melakukan migrasi di table user ya, untuk Google ID, Google Token dan Google Refresh Token. Nah, di sini kita membuat table terpisah yaitu dengan nama table socialite. Nah, di sini ada user ID. Kenapa ada user ID? Karena nantinya ini akan dibuat sebuah relasi. Lalu untuk provider ID juga ini adalah tadinya Google ID. Nah, kita buat menjadi provider ID untuk namanya juga. Jadi namanya misalnya GitHub, Google atau Facebook seperti itu. Lalu untuk tokennya juga sama seperti sebelumnya. Lalu refresh token juga sama, dan jangan lupa untuk refresh token kita ubah menjadi nullable. Oke. Setelah selesai, kita lanjut lagi ke bagian model. Kita buat lagi, kita buka terminal dan ketik php artisan make -2 model socialite. Oke, socialite. Pastikan huruf depannya adalah kapital ya. Oke, dan ini tidak perlu seperti ini, tidak perlu socialite model, tapi hanya socialite saja, tidak seperti controller ya. Oke, kita bisa klik enter. Nah, kita buka. Nah, di sini juga kodenya saya sudah siapkan. Untuk modelnya saya akan copy dan kalian juga bisa sesuaikan nanti. Oke, ini kita bisa close dulu untuk database-nya. Di sini kita paste di bagian model. Nah, untuk nama table-nya tadi adalah socialite, jadi kita protect dulu. Lalu untuk variable-nya di sini ada user ID, provider ID, name, token dan refresh token. Lalu ini adalah sebuah relasi ke table user. Jadi table socialite ini belongs to table user seperti itu. Oke, selanjutnya untuk di user model juga kita harus melakukan relasi kepada
socialite gitu. Nah, oke, kalian bisa buka di app, model, dan di sini ada user. Kalian tambahkan aja di bawahnya seperti ini. Jadi public function socialite. Di sini relasinya adalah has many ya ke table socialite. Oke. Kalian bisa close juga. Nah, sekarang kita kembali ke bagian controller. Di sini juga saya sudah menyiapkan, jadi saya akan copy aja semuanya. Oke. Kayak cut aja. Kita ke app, http controller out socialite controller. Oke. Di sini saya akan replace semuanya. Oke. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit di sini. Oke. Kita akan menggunakan URL yang dynamic, bukan static lagi, karena sebelumnya kita menggunakan apa ya namanya, saya lupa istilahnya, pokoknya kita menggunakan hardcode, kita menggunakan hardcode di sini Google ya untuk providernya. Nah, sedangkan kali ini kita akan membuat dia dynamic, karena kalau kita membuat satu-satu, misalnya controller Google, controller GitHub, dan Facebook itu saya rasa itu kurang efisien. Jadi kita membuat satu controller untuk ketiga provider tersebut gitu. Oke. Di sini untuk di callbacknya juga saya lakukan perubahan sedikit. Jadi kita akan melempar dari callback ini ke bagian function store ini. Jadi di sini yang dilempar parameternya adalah social usernya yang ini. Oke. Lalu yang kedua adalah si providernya atau yang ini. Provider nama itu adalah namanya ya, seperti Google, GitHub, atau Facebook kayak gitu. Lalu di sini dilakukan pencarian dulu datanya dari table socialite. Oke. Di sini karena kita menggunakan package socialite, maka kalau kita import modelnya, kita harus menggunakan sebuah alias ya. Jadi up model socialite, s model socialite kayak gitu. Karena di sini ada dua, kita harus salah satunya kita harus membuat alias kayak gitu. Oke. Setelah itu di sini ya dicari ID dan juga provider name-nya. Jika tidak ada, maka melakukan pencarian lagi dari table user, di mana email itu adalah si email dari sosialnya itu. Oke. Kalau misalnya usernya nggak ada, kita akan lakukan pembuatan user baru gitu. Kita akan insert user baru. Dan kita juga akan melakukan, jika social account tidak ada, kita akan melakukan insert ke table socialite. Nah, di sini kita tidak perlu membuat seperti socialite terus update or create gitu. Jadi kita tinggal ambil dari variable user di sini, karena table user tadi sudah kita buat relasi dengan nama fungsinya adalah socialite. Kita langsung create aja di sini. Dia otomatis akan create provider ID di sini ya, token dan juga reference tokennya itu serta user ID. Jadi tadi kalau kita lihat di bagian database socialite ini ada user ID, namun di sini kita tidak menaruh user ID karena dia sudah otomatis akan masuk karena sudah dibuat relasi table user ke socialite tersebut kayak gitu. Nanti kita akan return usernya gitu. Kalau misalnya udah selesai, jadi dia akan login di sini ya, login kayak gitu. Jadi dia ngelempar parameter ini, lalu dari sini dia akan mereturn lagi ke sini ya. Jadi untuk melakukan login dan melakukan redirect kayak gitu. Nah, kalau misalnya social account-nya ada gitu, ya udah kita juga tinggal melakukan return social account usernya kayak gitu. Dan akan dilempar ke sini juga sama. Jadi dia akan auto login gitu kalau ada akunnya. Jadi datanya tidak akan double seperti itu. Oke. Di sini kita belum selesai. Kita langsung lanjut ke bagian roots dan juga web. Oke. Di sini juga saya sudah siapkan kodenya. Oke. Untuk yang sebelumnya itu juga kita masih pakai hardcode ya. Jadi di out Google redirect, out Google callback. Di sini kita menggunakan provider, jadi kita harus menggunakan kurung kurawal provider gitu ya. Setelah itu di sini kita membuat nama dari root kita.
Namanya di sini yang pertama adalah socialite.redirect dan yang kedua adalah socialite.callback. Oke, kita bisa save sampai sini. Lalu kita buka Fuse-nya di resource, Fuse out login. Oke. Saya juga sudah siapkan kodenya. Sini saya uncomment dulu. Oke. Nah, perbedaannya adalah di bagian href. Untuk hardcode sebelumnya, di bagian href itu kita langsung tuliskan out /Google redirect atau out redirect kayak gitu. Sedangkan di sini karena kita menggunakan dynamic ya, bukan static lagi. Jadi kita menggunakan nama dari rootnya. Tadi kita buat nama rootnya adalah socialite.redirect. Dan untuk providernya di sini karena kita akan login with Google, maka namanya adalah Google. Namun kalau untuk GitHub namanya adalah GitHub kayak gitu. Dan kalau untuk Facebook pun sama ya. Jadi nanti kita bisa buat satu lagi di bawahnya dengan providernya itu adalah Facebook gitu. Jangan lupa untuk menggunakan 2 kurung kurawal di awal dan di akhir. Lalu kalian ketik root, buka kurung, lalu kutip dan isikan nama dari rootnya. Setelah itu koma, lalu kutip lagi, masukkan nama providernya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke bagian config services. Oke, untuk config services juga sama aja seperti Google sebelumnya. Ini bedanya adalah GitHub ya, kita ubah aja GitHub, nama di env-nya juga GitHub ya, sesuai yang di awal tadi di env. Oke, kita bisa klik save dan oke, kita akan cek lagi di bagian model. Saya mau cek di bagian model, di bagian user ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada available Google ID, token dan reverse token, kalian bisa hapus karena di table tersebut sudah tidak ada apa-apa lagi kayak gitu. Oke, selanjutnya kita jalankan dulu untuk migrate PHP artisan migrate *2 fresh. Oke, jadi kita akan masukkan table socialite-nya karena sebelumnya tidak ada kayak gitu. Oke, coba kita jalankan kodenya di browser. Oke, coba kita refresh sebentar. Oke, PHP artisan serve dulu ya. PHP artisan serve. Alright, di sini udah muncul ya login with Google dan login with GitHub. Kita coba login with GitHub. Nah, udah muncul di sini dong. Authorize dengan aplikasi kita ini. Oke, kita authorize aja akunnya. Nah, di sini kita sudah berhasil login menggunakan GitHub. Kalau kita cek di tabelnya, oke, coba kita cek out app. Oke, di user. Oke, di sini kalian bisa lihat namanya adalah Morrissey. Kenapa namanya itu? Karena di bagian controller tadi, di sini socialite controller. Nah, tadi saya sudah cek sebelumnya, saya sudah trial dulu bahwa kalau saya membuat akun baru ini ya, saya membuat akun baru GitHub baru, itu namanya tidak ada, maka saya menggunakan ternary option, yaitu dengan cara social user get name. Nah, untuk get name ini kalian bisa cek di dokumentasi Laravel-nya. Untuk semua provider itu semua fungsinya adalah sama ya, get ID, get nickname, get name, email, avatar. Jadi bukan hanya untuk GitHub tapi untuk semuanya, untuk Google dan juga untuk Facebook juga sama gitu. Jadi di sini saya cari dulu apakah ada namanya. Kalau tidak ada, kalau ada maka kita masukkan nama. Namun kalau tidak ada kita masukkan nickname kayak gitu. Jadi diutamakan adalah namanya terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita menggunakan nama namun namanya tidak ada, itu kan nol ya nantinya, dan itu akan menjadi error, datanya tidak akan masuk dan juga kita tidak bisa login menggunakan GitHub atau Google kayak gitu. Oke. Kita coba cek lagi di bagian tabelnya. Di sini untuk socialite-nya kita cek, dia juga sudah masuk ya, user ID 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sudah membuat relasi, maka dia akan otomatis memasukkan user ID-nya itu ya secara otomatis gitu. Kita tidak perlu mengetik di bagian sini. Oke. Jadi dia udah otomatis masuk user ID-nya. Apakah benar si Morrissey ini adalah ya ID 1? Ya, jawabannya adalah benar 1. Kayak gitu. Oke. Sesimpel itu.
Untuk provider ID-nya juga sudah masuk dan nama providernya adalah GitHub kayak gitu ya. Untuk provider token juga sudah bisa kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk login with Google. Oke, apakah ada error atau tidak? Kita logout dulu di sini. Kita login. Oke, sebelumnya coba kita dengan GitHub lagi ya. Datanya harusnya tidak akan double dan tidak akan error ya. Coba kita klik login with GitHub ya. Dia masuk juga aman, datanya pun tidak akan double harusnya. Kita refresh ya, aman. Di sini juga kita refresh aman. Oke, tidak ada yang double, tidak ada yang error. Sekarang kita coba login with Google dengan email yang sama ya. Oke, berhasil masuk. Oke, kita coba di user pun dia aman, dan di socialite dia nambah satu yaitu Google. Dengan user ID-nya juga tetap satu gitu. Jadi kalau nanti ada kita nambahkan Facebook, kita tambahkan Facebook, maka provider name-nya Facebook. Dengan provider ID-nya juga bertambah lagi, tokennya juga bertambah lagi kayak gitu. Oke, sebenarnya cukup mudah, cukup sampai sini aja tutorial kali ini mungkin ya yang saya sampaikan. Untuk next tutorialnya kita akan login menggunakan Facebook. Untuk caranya juga gak jauh beda sebenarnya. Dan mungkin untuk tutorial selanjutnya akan jadi lebih cepat karena kita sudah menggunakan controller yang dynamic gitu ya. Jadi kita tidak akan mengubah-ubah lagi di controllernya. Kita akan mengambil tokennya aja kayak gitu untuk Facebook. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk kalian share, like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk menantikan tutorial selanjutnya.